Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'du, alhamdulillah, syukurillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kita untuk kembali membahas ilmu mustalahul hadis, yang mana di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas hadis itu secara singkat adalah semua yang bersumber dari Rasulullah, baik perbuatan, perkataan, takrir, dan cara agar hadis tersebut sampai kepada kita atau metodenya adalah periwayatan. Lalu kita juga katakan di pertemuan selanjutnya bahwasannya setiap hadis setidaknya memiliki dua hal. Ada matan dan ada sanad. Di mana sanad matan adalah isi hadisnya, sedangkan sanad adalah jalur periwayatan atau informasi terkait orang yang meriwayatkan. Dan di dalam sanad itu ada banyak orang yang orang-orang tersebut kita sebut sebagai rawi. Dan sanad kita sifati bisa sifat dia bisa memiliki sifat ali dan bisa memiliki sifat nazil. Ali maksudnya tinggi, nazil maksudnya rendah. Dan kemarin sudah kita berikan contoh hadis yang ali dan hadis dengan sanad yang ali dan hadis dengan sanad yang nazil. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah macam-macam daripada rawi. Jadi kita sudah tahu sebelumnya bahwasannya hmm, sebuah hadis itu, aduh, jangan warna ini. Kita baik, kita sudah tahu bahwasanya sebuah hadis itu diriwayatkan oleh banyak orang. Ini rawi, kemudian dari rawi, dari rawi lagi, dari rawi lagi, sampai kepada pemilik hadis yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, nah rawi ini nanti akan ada macam-macamnya. Rawi ada beberapa rawi yang memiliki sebutan khusus. Sebutan khusus tersebut ada tiga setidaknya yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah sahabi, dan yang kedua adalah tabi'i, dan yang pertama adalah sahabi, yang kedua adalah tabi'i, dan yang ketiga adalah tabi'i. Maka seorang rawi itu kita bagi menjadi ada tiga sebutan. Ada yang sahabi, ada yang tabi'i, dan ada yang tabi'i. Ini adalah macam-macam daripada rawi. Nah, siapa itu sahabi? Sahabi singkatnya adalah orang yang bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang Muslim dan wafat dalam keadaan iman. Maka setidaknya ada tiga hal yang menjadikan seseorang itu sahabi. Yang mana tiga hal ini itu harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi salah satunya, maka dia tidak disebut sahabi. Apa tiga hal tersebut? Pertama, dia bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini maksudnya adalah bertemu Rasul secara langsung, bukan bertemu dalam mimpi. Kalau bertemu dalam mimpi, maka nanti bisa saja kalau kita maksud di sini adalah bertemu dalam mimpi, bisa saja semua orang menjadi sahabi yang bermimpi bertemu Rasulullah, tapi kan tidak. Sahabi adalah orang yang bertemu Rasulullah. Maksudnya apa? Pada saat secara real, bukan dalam dunia mimpi. Maka orang yang tidak bertemu dengan Rasulullah itu tidak kita katakan sahabi. Dan yang kedua itu adalah orang yang bertemu Rasulullah SAW dalam kondisi sebagai Muslim. Ya, maka kalau dia bertemu dengan Rasulullah SAW tapi tidak sebagai Muslim, ketemunya bukan sebagai Muslim, maka dia tidak dikatakan sebagai sahabi. Contohnya misalkan adalah eh, apa Rasul atau utusannya Heraklius yang diutus ke Madinah. Saya nggak ingat raja siapa, apakah Heraklius ataukah Kisra ataukah Raja Yaman. Tapi utusan tersebut itu datang kepada Rasulullah SAW bertemu dengan Rasulullah.
Pada saat itu dia masih kafir. Tapi nanti setelahnya dia akan masuk Islam. Nah, dia setelah masuk Islam tidak pernah bertemu dengan Rasul lagi. Bertemu Rasulnya pada saat dia masih kafir. Ini itu kita tidak katakan sebagai sahabi. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi syarat yang kedua, yaitu bertemu Rasul sebagai Muslim. Syarat yang ketiga, dia harus wafat dalam keimanan. Oke, dan semoga kita semua wafat dalam keimanan. Semoga Allah menjaga kita semua agar tidak mati atau wafat dalam selain iman. Baik, maksudnya bagaimana? Maka maksudnya ya dia mati sebagai muslim. Kalau dia matinya tidak sebagai muslim, tidak dianggap sebagai sahabi. Contohnya misalkan adalah istrinya, contohnya misalkan istrinya, suaminya Ummu Habibah. Ummu Habibah ini adalah anaknya Abu Sufyan yang nanti yang dia memiliki seorang suami namanya Abdullah ibnu Jahsh. Dia dan suaminya hijrah ke Habasyah, lalu dia di tanah Habasyah itu suaminya malah murtad. Gitu. Ini pada saat itu tentu saja sangat berat bagi Ummu Habibah karena suaminya murtad menjadi orang Nasrani dan suaminya tentu saja bertemu dengan Rasulullah sebagai Muslim. Tapi apakah dia wafat dalam keimanan? Tidak, dia tidak wafat dalam keimanan. Maka yang seperti ini tidak kita katakan sahabi. Itu. Yang nanti Ummu Habibah, istrinya, itu akan dinikahi oleh Rasulullah. Beliau adalah Ummul Mukminin. Ini sahabi, tiga syarat ini harus dipenuhi. Kalau seseorang tidak memenuhi syarat ini, tiga syarat, salah satu dari tiga syarat ini tidak disebut sahabi. Contoh dari sahabi ada banyak sekali, Abu Bakar, Omar, Osman, Ali, dan masih banyak lagi. Baik, itu sahabi. Nah, sekarang yang kedua kita punya tabi'i. Tabi'i ini itu kalau sahabi bertemu Rasul, maka tabi'i adalah orang yang bertemu dengan sahabat. Maka dia sama seperti sahabat. Syaratnya dia harus pertama bertemu sahabat. Sahabat maksudnya sahabi ya. Sahabat dengan sahabi maksudnya sama. Dan yang kedua, dia harus wafat dalam keimanan. Nah, ini yang sedikit membedakan antara sahabi dengan tabi'i. Di mana seorang sahabi itu disyaratkan ketika bertemu dengan Rasul harus sebagai muslim. Tetapi tabi'i itu tidak disyaratkan ketika dia bertemu dengan sahabi harus dalam kondisi muslim. Dia bisa saja kafir, tapi setelah itu masuk Islam. Gak ada masalah. Yang pasti, yang penting dia wafat dalam keimanan. Oke? Kemudian ada tabi'i, dia syaratnya juga dua saja, yaitu bertemu dengan tabi'i, bertemu tabi'i, dan yang kedua, wafat dalam keimanan. Oke, wafat dalam keimanan. Oke, maka kalau tabi'i itu bertemu dengan, maka kalau sahabi itu bertemu Rasul, tabi'i bertemu sahabat. Kalau tabi'i itu adalah orang yang bertemu dengan tabi'i. Maka yang disebut dengan tabi'i. Kata sahabi itu dari kata sohibah yang artinya menemani. Kalau tabi'i itu dari kata tabi'ah yang artinya mengikuti. Tabi'i maksudnya pengikut dari pengikut. Itu. Ini adalah macam-macam daripada rawi. Nah sekarang misalkan saja. Ini ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu rawi setelahnya adalah seorang sahabi. Misalkan. Lalu rawi setelahnya adalah tabi'i. Oke. Kemudian rawi setelahnya adalah tabi'i. Meskipun agak jarang ya, karena biasanya kalau tabi'i setelahnya itu tabi'i lagi. Jadi tabi'i ini jadi sahabi, tabi'i, biasanya tabi'i lagi. Seringnya seperti itu. Tapi ada juga yang tabi'i. Ini yang model seperti ini dihitung biasanya sanadnya adalah sanad yang tinggi. Nah, anggaplah misalkan di sini sahabi, kemudian tabi'i, di sini tabi'i. Lalu di sini itu tidak pernah bertemu dengan tabi'i. Kan syaratnya tabi'i, dia harus bertemu dengan tabi'i. Maka orang misalkan yang ada di sini itu tidak bertemu dengan tabi', tidak bertemu dengan tabi'i, hanya bertemu dengan tabi'i. Oke, saya ulangi. Mungkin agak kecepatan yang terakhir ini. Jadi sahabi, oke, berarti bertemu dengan Rasulullah SAW. Aman. Tabi'i, dia bertemu dengan sahabi. Oke. Tabi'i, afan.
Tabi'i bertemu dengan sahabi, tabi'i dia bertemu dengan tabi'i. Oke. Kalau tabi'i bertemu dengan sahabi, maka tidak lagi kita sebut sebagai tabi'i, tapi kita katakan dia tabi'i. Kita masukkan dia ke dalam golongan tabi'i. Kalau tabi'i bertemu dengan Rasul dan memenuhi tiga syarat ini, tidak kita katakan dia tabi'i, kita katakan dia sahabi. Jadi ukurannya itu sebenarnya bukan oh orang yang pertama itu sahabi dalam sanad. Setelah Rasul sahabi, yang kedua tabi'i, yang ketiga tabi'i. Enggak. Oke. Ukurannya itu adalah dia apakah memenuhi tiga syarat ini atau tidak untuk dijadikan sahabi. Dua syarat ini untuk dijadikan tabi'i, dua syarat yang terakhir untuk dijadikan tabi'i. Karena bisa saja seorang sahabi meriwayatkan dari sahabi lain, atau tabi'i meriwayatkan dari tabi'i lain, atau tabi'i meriwayatkan dari tabi'i lain. Oke, kasus kita sekarang adalah bagaimana dengan orang yang terakhir ini. Orang yang terakhir ini itu dia tidak bertemu dengan tabi'i. Dia hanya bertemu dengan tabi'i. Kita sebut dia sebagai apa? Tabi'i, tabi'i, ataukah apa? Nah, sebenarnya orang setelah tabi'i ini tidak ada sebutan khusus. Ya udah kita sebut saja sebagai rawin begitu, tanpa ada tambahan apa-apa, yaitu rawi saja. Ya. Sebenarnya semuanya adalah rawi, hanya saja tabi'i memiliki sebutan khusus. Dia rawi yang bertemu dengan tabi'i. Tabi'i itu juga rawi, tapi dia adalah rawi yang bertemu dengan sahabi. Sahabi itu juga rawi, tapi dia yang bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah macam-macam macam-macam rawi. Baik, sekarang begini. Kita katakan ini udah selesai pembahasan terkait rawinya. Ada ada satu pembahasan lagi yang dia masih berkaitan dengan rawi ini. Apa? Yaitu kita sudah tahu bahwasannya hadis itu adalah perkataan atau perbuatan atau takrir daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, perbuatan, perkataan, dan takrir tersebut itu didengar atau dilihat oleh sahabi, lalu kemudian sahabi meriwayatkan, menceritakannya, dan menyampaikannya kepada tabi'i, kepada murid-muridnya. Muridnya menceritakan kepada muridnya lagi, kepada muridnya lagi, kepada muridnya lagi. Jadi periwayatannya, asal riwayatnya itu adalah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, dan itu yang disebut dengan hadis. Hanya saja nanti ternyata yang diriwayatkan oleh para ulama, para salafus soleh zaman dahulu itu tidak hanya perbuatan, perkataan ataupun takrirnya Rasul. Tapi apa? Tapi juga perkataan sahabi atau perbuatan sahabi, bahkan perkataan tabi'i atau perkataan tabi'i itu juga diriwayatkan. Itu juga disampaikan kepada generasi setelahnya. Nah, maka yang seperti itu, apakah kita sebut sebagai hadis juga secara umum atau eh, apa namanya itu juga kita sebut sebagai hadis karena diriwayatkan meskipun sebenarnya tidak sesuai dengan definisi kita yang awal hadis adalah perkataan atau perbuatan atau takrir Rasul tapi dia disebut sebagai hadis secara majazan. Ala kulli hal, kita akan bagi nanti hadis berdasarkan sumbernya menjadi tiga macam. Jadi kita akan bagi hadis itu menjadi tiga macam. Oke? Ada hadis yang dia hadis marfu'. Hadis ada yang hadis marfu'. Hadis ini itu yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke? Ada satu lagi hadis mauquf. Hadis ini itu dari sahabi. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah perbuatan atau perkataannya sahabi. Tidak tidak sampai ke Rasul. Jadi akhir daripada sanad itu sahabi, berhentinya di sahabi. Perkataannya sahabi atau perbuatannya sahabi, bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang marfu itu dari Rasul, baik perbuatan, perkataan. Sedangkan yang ketiga itu ada hadis maqtu'. Hadis maqtu' itu adalah tabi'i, dari tabi'i, atau, 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 atau,
orang setelahnya. Jadi orang setelahnya, hadisnya itu kita sebut sebagai orang setelahnya kita sebut hadisnya sebagai maqtu'. Tabi'i maupun tabi'i atau makan orang setelahnya itu kita sebut sebagai hadis maqtu' jika dia diriwayatkan. Contohnya yang merupakan hadis yang dari Rasulullah SAW. Ini sudah kita contohkan sebelumnya. Banyak ya contoh-contohnya bisa kita lihat di sini. Nah, ini semuanya adalah hadis Rasulullah SAW. Nah, contoh yang merupakan hadis mauquf. Ini contoh dari perkataan sahabi. Kita bisa lihat di sini haddatsana Bishru bin Hilal. Oke. Di sini disebutkan haddatsana Bishru ibnu Hilal. Oke, berkata kepada kami Bishr bin Hilal, haddatsana Abdul Waris berkata kepada kami Abdul Waris haddas an Ismail bin Umayyah dari Ismail bin Umayyah. Soal tu Nafi'an. Nah, coba di sini Ismail bin Umayyah itu bertanya kepada Nafi'. Aku bertanya pada Nafi' tentang seseorang anir rajuli yusolli wa huwa musyabbikun yadayhi. Tentang seseorang yang sholat dan ia mengaitkan kedua jari tangannya. Mengaitkan kedua jari tangan gini maksudnya. Sholat terus begini. Oke, lalu kemudian Nafi' itu bercerita. Qala Ibnu Umar. Nafi' itu menceritakan perkataannya Ibnu Umar. Lihat, di sini itu hadisnya yang diriwayatkan adalah perkataannya Ibnu Umar, bukan perkataan Rasul maupun perbuatan Rasul. Ibnu Umar berkata, itu adalah sholat orang yang mendapatkan murka, bukan muka ya, di sini murka. Tilka sholatul maghdubi alaihim. Ini contoh dari perkataan sahabi, dan ini kita golongkan sebagai hadis mauquf. Contoh dari perbuatan sahabi. Akhbarana Ya'qubu ibnu Ibrahim berkata kepada kami Ya'qub bin Ibrahim wa Muhammad bin Musanna. Di sini ada dua rawi berarti. Ya'qub bin Ibrahim dan Muhammad bin Musanna. Qala haddatsana Yahya. Keduanya berkata kepada kami Yahya dari Sufyan qala haddatsani Musa bin Abi Aisyah. Musa dari bin Abi Aisyah an Ubaidillah bin Abdullah dari Ubaidillah bin Abdullah An Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas, An Aisyah dari Aisyah. Nih, kita bisa lihat contoh di sini ada sahabi yaitu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sahabi karena dia bertemu dengan Rasul sebagai muslim dan wafat dalam keimanan. Meriwayatkannya daripada Aisyah. Oke? Dan Aisyah juga sahabiyah atau sahabat lainnya. Jadi bukan berarti ketika apa namanya tadi kita bagi rawi menjadi tiga macam sahabi tabi'i dan tabi'i itu bukan berarti orang yang pertama itu adalah sahabi setelah itu tabi'i setelah itu tabi'i enggak mesti bisa kayak gitu tapi itu jarang dan bisa sahabi tabi'i tabi'i lagi tabi'i oke atau sahabi lagi kemudian tabi'i dan seterusnya di sini contoh yang sahabi yaitu Ibnu Abbas dari Aisyah sahabi yaitu Aisyah, Ibnu Abbas dari sahabi yang lain, yaitu Aisyah. Nah, Aisyah menceritakan apa? Bahwasannya Abu Bakar, bapaknya Aisyah berarti mencium Rasulullah SAW ketika beliau wafat. Qabbalan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa mayyitun. Di sini yang diceritakan oleh Aisyah apakah perbuatan Rasul? Bukan. Yang diceritakan adalah perbuatan ayahnya, yang mana ayahnya adalah Abu Bakar. Apakah Abu Bakar itu adalah Rasul? Bukan. Abu Bakar adalah sahabi. Maka karena dia perbuatan sahabi, hadisnya kita sebut sebagai hadis mauquf. Contoh hadis yang maqtu', kita bisa lihat di sini haddatsana Ibnu Yaman. Kemudian berkata kepada kami Ibnu Yaman, an Sufyan dari Sufyan. An Abi Hamzah dari Abu Hamzah. An Ibrahim dari Ibrahim. Ia berkata, Ibrahim. Coba lihat di sini yang berkata adalah siapa? Ibrahim. Ibrahim ini maksudnya adalah Ibrahim An-Nakhai. Oke. Beliau berkata apa? Asar disegerakan dan maghrib diakhirkan. Yu'ajjalul asru wa yu'akhirul maghrib. Maka di sini perkataan yang diriwayatkan adalah perkataan. Tapi apakah itu perkataan Rasul? Bukan. Itu adalah perkataan sahabi. Perkataan tabi'i. Maka hadisnya kita tidak sebut sebagai hadis marfu' ataupun mauquf, tapi kita sebut sebagai hadis maqtu'. Contoh lain dari perbuatan tabi'i di sini haddatsana Ibnu Ulayyah berkata kepada kami Ibnu Ulayyah an Lais dari Lais ya. Anna Mujahidan wa Tawus ya, yang diceritakan adalah Mujahid dan Tawus. Mujahid ini nama orang dan dia adalah tabi'i.
Tawus itu juga nama orang, dia adalah tabi'i. Kana la yaghtasilani fi safari yaumal jum'ah. Mereka berdua itu tidak mandi saat safar, saat bepergian di hari Jumat. Wa kana Sa'id bin Jubair dan Sa'id bin Jubair juga tabi'i yang lainnya. Yaghtasilu hina yaji abihi asiran. Itu sedangkan Sa'id bin Jubair mandi ketika dibawa sebagai tawanan. Di sini adalah perbuatan yang diriwayatkan. Tapi apakah perbuatan Rasul? Bukan. Perbuatan sahabi? Bukan juga. Terus perbuatan siapa? Perbuatan tabi'i. Maka hadisnya kita sebut sebagai hadis yang maqtu'. Ini adalah pembahasan kita hari ini, yaitu hadis marfu', hadis mauquf, dan hadis maqtu'. Ada satu jenis lagi, astagfirullahaladzim. Ada satu jenis lagi yang dia merupakan, kan ini kita bagi hadis berdasarkan sumber. Berdasarkan sumber hadisnya. Kalau sumber hadisnya itu Rasulullah, maka kita sebut sebagai marfu'. Kalau hadisnya itu mau apa? Bersumber dari sahabi, maka dia mauquf. Kalau hadisnya bersumber dari tabi'i atau orang setelahnya, kita anggap sebagai maqtu'. Ada satu lagi yaitu hadis qudsi. Dan ini itu hadis yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Benar. Ya, dia berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Allah tapi di luar Quran. Contohnya seperti apa? Kita bisa lihat di sini. Contoh daripada hadis qudsi. Disebutkan Haddatsana Abul Yaman, akhbarana Syuaib. Berkata kepada kami Abul Yaman, berkata kepada kami Syuaib. Haddatsana Abu Zinad, berkata kepada kami Abu Zinad, Anil A'raj, dari A'raj, An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tapi di sini bukan sabdanya Rasul. Ya, itu benar sabdanya Rasul. Cuma Rasul di sini itu menisbatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Subhanahu wa taala berfirman atau Allah berkata, "Ana inda dzanni 'abdi bi." Aku sesuai dugaan hambaku padaku. Ini adalah contoh daripada hadis qudsi. Kenapa? Karena di sini Rasulullah SAW menisbatkan perkataan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah langsung ngomong, maka hadisnya marfu. Ya, apa misalkan? La yabi hadirun libat misalkan, atau la talaqir rukban dan semacamnya. Ini adalah perkataan Rasul. Tapi kalau Rasul menisbatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, qala Allahu azza wa jalla, maka itu adalah hadis qudsi. Oke, ini berarti macam-macam hadis daripada sumbernya kita akan bagi menjadi empat: hadis marfu', hadis mauquf, hadis maqtu', dan hadis qudsi. Hadis marfu' berasal dari Rasul, hadis mauquf dari sahabi, hadis maqtu' dari tabi'i, hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya kita juga sudah bagi bahwasanya rawi menjadi tiga macam: sahabi, tabi'i, tabi'i. Dan sahabi ada tiga syaratnya agar dikatakan sahabi, tabi'i ada dua syaratnya, tabi'i itu ada dua syaratnya. Sahabi bertemu Rasul sebagai Muslim, wafat dalam keimanan. Tabi'i bertemu sahabat dan wafat dalam keimanan. Tabi'i bertemu tabi'i dan wafat dalam keimanan. Ini untuk pertemuan kali ini. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.